Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel AA DJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita melihat qawaid, dawabit daripada pan ilmu pernasaban, maka pasti ditemukan para habaib yang bernasab kepada Ubaidillah yang dinisbatkan kepada Sayyid Ahmad Al-Abah An-Nafad ini dipastikan batilun ghairu sahih. Kenapa? Karena pertama, di dalam Rasail fi Ilmil Ansab halaman 101 dikatakan wa yasbutun nasab bil alamatil wadihat wa bil bayyinatis sabitat wa la yasbutu bisyubuhat. Nasab itu bisa tetap dengan menggunakan alamat wadihat dan dengan menggunakan bayyinat as-sabitat. Apa itu yang namanya alamat al-wadihat? Alamat al-wadihat itu ada 3. 1. Karya tulis dari Ubaidillah dan atau putranya. Paling akhir adalah tulisan dari cucunya, yaitu Ubaidillah menulis atau Alawi menulis atau Muhammad bin Alawi menulis bahwasanya Ubaidillah itu betul-betul putra Sayyid Ahmad. Setelah kita cross check, jangankan tulisan itu, keberadaan kabar dari mereka pun tidak pernah ditemukan. Yang kedua, alamat wadihat itu berupa kuburan, saudara. Kuburan di masa Ahmad Al-Abah dan kuburan di masa Ubaidillah, yaitu di abad 4. Adakah kuburan di abad 4 yang menyatakan kuburan Ubaidillah itu bertuliskan bernasab kepada Sayyid Ahmad Al-Abah? Kita lihat, ada kitab namanya Fathur Rahim Rahman, karya dari Umar bin Abdurrahman Sahibul Hamra. Beliau wafat tahun 889, ada di abad 9, saudara. Mereka menyatakan bahwa kuburan itu tidak pernah ditemukan dan belum ada di Husaisah, saudara, tidak ada. Terus alamat yang ketiga adalah Kutubun Nasabah di abad 4 atau abad 5. Di alamat al-wadihat bisa tulisan dari mereka atau putranya atau cucunya, atau tulisan yang tercantum di dalam makbarah di abad 4, atau kitab yang ada di abad 4 dan abad 5. Karena alamat itu harus tidak berupa ajyal, tapi jailan, 2 generasi. Kalau 3 generasi masuk banyak, itu tidak masuk kepada alamat wadihat. Sehingga kitab sezaman, kitab di abad 4 dan abad 5 harus ditemukan sebagai alamat al-wadihat. Kita uji, ternyata tidak ada kitab nasab apapun yang menjelaskan di abad 4 sampai abad 5. Oke, kalau ada orang yang mengatakan itu, ada kitab Abnaul Imam fi Misra was Sam. Kita uji, saudara. Bagaimana kitab Abnaul Imam fi Misra was Sam telah dikatakan di halaman 18, waqad zada Ibnu Sadaqah 'alal makhtut ziyadat fi salasil ansab ba'da asri toba. Ibnu Sadaqah telah menambahkan banyak sekali tambahan dari kitab asalnya Abnaul Imam fi Misra was Sam oleh Ibnu Sadaqah ditambahi, dan tambahan itu sudah bercampur di dalam Abnaul Imam fi Misra was Sam. Ibnu Sadaqah hidup di abad 12 karena wafat tahun 1180 Hijriyah. Apa buktinya? Kalau Ibnu Sadaqah banyak menambahkan,
Maka Abil Aun As-Safaraini mengatakan bahwa halaman kitab Abnaul Imam itu aslinya adalah 20 halaman saja. Sedangkan sekarang ratusan halaman. Oleh sebab itu, di dalam kitab Ad-Dawabit halaman 153, Syekh Muhaddis Abdul Aziz bin Muhammad Al-Madani mengatakan, amma riwayatuhu ba'dal ikhtilat fala tuqbaluh. Riwayat-riwayat apapun, sumber-sumber apapun, apabila sudah ikhtilat fala yuqbaluh, maka tidak bisa diterima. Kita lihat Al-Kafi Al-Muntakhab halaman 42. Khattun Nassabah itu harus mauthuqun bihi. Qayyid mauthuqun bihi itu adalah qayyid yang melahirkan 3 syarat. Syarat yang pertama adalah sihhatun nisbatun nassi lin nassabah. Sihhatun nisbatin nassi lin nassabah. Harus sah memang nas itu betul-betul tulisannya Nassabah Abu Muammar, bukan tulisannya Muhakkik yang sudah tercampur. Oleh sebab itu kitab Abnaul Imam fi Misr wassam sudah tidak bisa dibuat hujjah karena la yuqbaluh. Riwayat ba'dal ikhtilat la tuqbaluh. Di dalam Dawabit halaman 153. Terus, apa yang dimaksud al-bayyinat ats-tsabitat? Al-bayyinat ats-tsabitat itu adalah turuku itsbatin nasab atau turuk subutin nasab. Turuk subutin nasab yang ada di Ba'alawi bisa menggunakan 2, yaitu asyuhrah wal istifadah. Yang kedua adalah ar-ruk'ah atau khattun nassab. Telah saya terangkan dari awal bahwa Ba'alawi ini sudah gagal secara syuhrah wal istifadah dan juga gagal secara khattun nassab. Dan pada episode selanjutnya akan saya terangkan kegagalan itu sehingga al-bayyinah ats-tsabitah, al-bayyinahnya tidak masuk karena tidak ats-tsabitat. Terus, bagaimana sumber masadir dari Ba'alawi ini, nasabnya dari apa? Yang dijadikan sumber oleh Ba'alawi ternyata kitabnya adalah 3. 1 Burqatul Musyiqah, 2 adalah Al-Jauharus Syafaf, 3 As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk. Tidak lebih dari itu sumbernya. Bagaimana komentarnya ahli nasab di dalam menanggapi 3 sumber tersebut? Maka di dalam Rasail fi Ilmil Ansab halaman 164 dikatakan di antara sumber-sumber yang bisa dikatakan maudhu, sumber yang tidak valid, sumber yang dikatakan maudhu. Apa itu maudhu? Tidak bisa dibuat dasar karena maudhu itu adalah buatan bukan dari ahli nasab. Apa itu di halaman 164? Yaitu kutubul adab. Kita tahu Al-Burqatul Musyiqah, Al-Jauharus Syafaf itu bagian dari kutubul adab. Kutubul adab merupakan masadir yang dikatakan maudhu oleh Rasail fi Ilmil Ansab. Terus yang kedua adalah As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk, mengatakan kutubul mu'arrikhin alladzina la dirayata lahum bi'ilmin nasab. Kitab-kitab tarikh yang merupakan bukan bagian dari seseorang yang ahli dalam menguasai suatu fan ilmu dalam pernasaban, yaitu orang yang tidak mengerti sebeluk-beluknya bi'ilmin nasab, itu juga dikatakan masadir, sumber-sumber yang tidak bisa diambil karena termasuk minal maudu'at, sumber-sumber yang maudu'at. Begitu sehingga Al-Janadi itu tidak termasuk nasabah karena murni itu adalah ahli tarikh, orang tarikh. Terima kasih.